Kak Ruka, sebenarnya ngomongin masyarakat adat, sebenarnya negara ini itu menindas masyarakat adat nggak sih? Sebenarnya menjajah. Wah, nggak cuma menindas, Tidak menjajah. cuma menindas. Berarti lebih parah daripada zaman penjajahan atau kolonial Belanda dulu. Menjadi lebih parah karena sekarang kan musuhnya nasionalisme. Jadi pertama itu memang di istana tuh 2016. 2016 Presiden menyerahkan mengembalikan sertifikat itu 5.000 hektar. Dari total berapa? Dari total yang saat ini sudah kami petakan itu ada 27 juta hektar. 27 juta baru dikembalikan 5.000. 250.000 sekarang. 250.000 Ya. sekarang. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus diakui sebagai sejarah. Pertama kali kami Negara ada ini ya, mengembalikan. negara, ya Presiden sebagai peran negara mengembalikan 5.000. Jadi itu tonggak yang penting untuk diingat. Ya. Itu terjadi di masa Jokowi. Dan tapi ketika masuk di dalam prosesnya, mekanismenya itu di setiap tahun itu berubah namanya peraturan menterinya. Harus ini harus itu, jadi lambat, berbelit-belit, hampir tidak mungkin gitu. Dibuat sedemikian rupa sehingga itu tadi 2016 5.000, sekarang 250.000. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Jadi memang kalau land tenurial itu kan selalu masalah ya di Indonesia. Dari zaman dulu numpuk, dari zaman Belanda segala macam. Aku pengen nanya juga sama Mbak Bini kan sebagai peneliti sosial policy dari Prakarsa. Jadi harusnya gimana sih kalau kita mau ngebenerin nih land tenurial itu numpuk antara Taman Nasional, dari masyarakat adat, belum HGU segala macam. Gimana sih cara ngebenerin? Disclaimer nih ya, saya bukan ahli, bukan ahli agraria sama sekali bukan. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan ini tadi kan contoh-contoh yang dikasih sama Ruka tadi bagus sekali bahwa negara pertama kalinya mengakui hak masyarakat adat dengan memberikan berapa 5.000 hektar. 5.000 kebanyakannya. 5.000. Amin. 5.000 hektar. Tetapi ini tidak bisa dipertahankan dan kemudian permen dan sebagainya. Saya mau cerita saja bahwa ya begitulah ketika kita sampai pada pembuatan kebijakan publik ya, itu pertama kekuasaan itu multipolar, tidak satu. Jadi kalau kita bilang semuanya Jokowi gini, dia ya sebagian, tapi sebagian lagi banyak sekali kepentingan lain yang bagaimanapun itu juga kemudian harus diakomodir. Nah, salah satu penyakit di Indonesia ini kalau dalam kebijakan publik itu adalah sektoralnya tinggi sekali. Jadi untuk misalnya katakanlah Presiden mengatakan masyarakat adat ini prioritas gitu. Tapi sektoral itu dengan santainya bisa mengkudeta di tengah jalan dan kadang-kadang ini luput dari perhatian yang paling atas. Sehingga kan akhirnya kayak kita sekarang kalau nggak viral nggak jadi sesuatu. Nah kalau kita bicara mengenai land tenure ya, agraria dan segala macam, gimana sih itu pasti ruwet sekali dan panjang sekali. Tapi menurut saya langkah pertama yang harus ada di kita semua adalah kita menyadari bahwa Indonesia itu bukan hanya terdiri dari kita ini, tapi bahwa Indonesia ini juga terdiri dari masyarakat adat yang bahkan kita sendiri belum kenal. Ya kan? Kita tidak mengetahui wisdomnya, kita tidak mengetahui asal-usulnya, dan kalau kita bicara mengenai sustainability, kita bicara mengenai just energy transition dan sebagainya, itu ada di mereka semua itu. Jadi kalau sekarang ketika climate change orang bilang local wisdom itu bagus ya, kebijakan lokal, pengetahuan tradisional. Tetapi bagaimana dengan jadi kita? Jadi soundbite aja kayaknya sekarang ya? Betul, daripada jadi jangan jadi soundbite aja, tapi gimana itu bisa diterjemahkan di dalam BPN, di mana hak tanahnya seperti apa, masyarakat adatnya seperti apa, seperti melihat Eyes on Papua itu kan bagi saya kayak ngelihat kaset lama ya Ruka ya.
Iya. Oh Itu ya, sama kayak aja, kaset rusak. kalau Ngulang. pemerintah bilangnya untuk membantu ekonomi, berarti kan ngelihatnya masih downgrading gitu Betul. kan. Iya, Oh, sementara Kayak ekonomi ya. masyarakat di sana nggak mampu, padahal masyarakat di sana juga punya nilai-nilai yang lebih. Iya, mungkin Iya. mungkin Iya. itu mereka tidak membutuhkan itu. Iya, mereka butuh nggak yang butuh lain. Nggak butuh sawit. nggak butuh sawit, nggak butuh uang ya, Nggak butuh- butuh hutan aja mereka untuk Iya, hidupnya apalagi- mereka kan. Apalagi di Papua ya, kan masyarakat mereka tuh begitu berkelimpahan ya. Saya pernah tinggal di Papua ya. Mereka begitu berkelimpahan dengan alam, Alamnya, dengan kekayaan sumber alam, daya ya. alam. Jadi memang dari alam itulah mereka itu hidup gitu. Ya. Dan selalu begitu, bahkan sampai sekarang juga orang sudah pergi ke laut saja, nanti kita pasti bisa makan, pasti kan Iya, seperti itu. keberagaman kebelimpahan itu malah jadi Iya. diseragamkan. Iya. Jadi- Bahkan dulu sempat ada kelaparan di Papua itu kan aneh ya dulu Iya, ya. jadi itu Harusnya negara tanah yang begitu kaya bisa tahun berapa lapar. itu kan baru sebelum kejadian kan 2017 atau apa Iya. itu kan. Indonesia itu kan ya. melegalkan Makin alamnya kurang itu, kayak gitu. melegalkan perampokan di Papua terhadap Indonesia, ya. kekayaan Papua. Jadi misalnya yang kemarin datang ke Jakarta, Ayu dan segala macam, itu kan sudah lama prosesnya. Yang menjadi aneh di Indonesia ini adalah kalau mau tambang atau sawit atau apapun, kenapa sih kok harus di hutan? Iya. Gitu loh. Nah, karena apa? Karena memang itu bukan itu yang saya sebut legalisasi perampokan gitu. Karena sebenarnya yang mereka mau itu kayu di hutan. Sebenarnya yang mau diambil. Karena praktek bukan sebenarnya, prakteknya begitu. paling cepat gitu. kayu gitu ya. Prakteknya begitu. Kenapa harus hutan? Karena di situ ada kayu yang sudah akan mendatangkan uang ketika mereka jualan kayu. Ya, Nah, dari awal dari awal memang sudah begitu. udah untung gitu. Di kasus yang misalnya masyarakat adat dari Papua datang ke Jakarta kemarin itu kan hanya satu dari sekian kasus yang terjadi di Papua. Ya. Dulu pernah zaman itu sudah SBY ya 2007 ya 2006 MIVE gitu. Sebenarnya itu hanya untuk ngambil kayu MIVE itu. Coba cek apa yang terjadi di Merauke saat ini. Food estate diterusin Food lagi kan. estate juga berarti kayu yang diambil niatnya. Kayu yang diambilnya gitu. Semuanya itu sebenarnya ngambil kayu dulu. Dan bisa dilihat misalnya gini. Bagaimana ketahuan bahwa sebenarnya ngambil kayu dulu. Setelah ngambil kayu itu nggak nanam itu. Diputar dulu tuh izinnya dijual beli. Sekarang ini banyak kesulitan kami di kampung untuk melawan perusahaan seperti itu adalah karena nggak jelas siapa pemiliknya sebenarnya. Jadi udah kong kali Berpindah-pindah tangan. Hari ini kita melawan keluarga ini, besok udah lain lagi tuh. Nanti balik lagi dari awal tuh masalahnya. Jadi memang temboknya itu berlapis-lapis dan sama aja dari waktu ke waktu. Tapi pada saat yang sama puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar hutan dibabat gitu. Dan yang perlu kita ingat tadi bicara local wisdom ya, sesuai dengan studi dari International Panel on Climate Change IPCC menunjukkan bahwa memang 80% dari ekosistem terbaik yang kita punya saat ini itu karena dijaga oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal. Ya, jadi salah satu jalan keluar dari krisis iklim yang kita hadapi sekarang adalah traditional knowledge, local wisdom yang kita biasa sebut di sini ya. Nah, local wisdom itu apa? Ada di hutan. Itu hanya akan ada ketika hutannya masih ada. Ya, jadi ketika hutannya hilang, maka yang kita sebut sebagai masyarakat adat menjaga bumi, menyanggah bumi, membuat kita masih bisa bernafas saat ini gitu karena hutan masih ada, laut masih bagus gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau dihancurin, sesungguhnya what at stake, apa yang resiko kita semua adalah bukan hanya masyarakat adat yang ada di situ. Seluruh masyarakat. Tapi kita semua, Manusia orang di bumi Indonesia dong ya? dan manusia di bumi. Planet ya. Jadi kenapa kita semua penting untuk peduli dengan masyarakat adat, mau kita masyarakat adat atau bukan? Karena
masyarakat adat saat ini tuh menjaga nafas kita. Jadi kita sedang menjaga nafas sendiri kalau menjaga masyarakat adat. Ya. Dan bahkan juga di hutan juga sebenarnya kalau kita mau riset segala obat segala macam Iya, di ada. hutan. Iya, itu salah satu yang farmasi beda lagi. Iya. Iya. Jadi salah Salah satu kaya tadi- banget lagi tadi tuh, kan tanya gitu kan. mau dari mana ya kan, mau dari mana. Salah satunya adalah kalau kita bisa punya presiden yang mengatakan sekarang saya moratorium sampai masa akhir jabatan saya, moratorium hak pengusahaan hutan. Nah itu Hutan aja, pokoknya salah hutan satu aja. itu kita Katanya belum ada ya. Presiden-presiden kemarin nggak pernah ngomong itu Nggak berani. waktu kampanye. Iya. Oligarki Berarti ya? moratorium dulu aja. gitu ya. moratorium aja, Iya. moratorium itu salah Seenggaknya itu udah ada dijaga ngerem dulu, itu, gitu. itu ngerem kan ya Ruka ya Iya. kalau misalnya kita moratorium betul terus kemudian beralih kepada konservasi, melibatkan masyarakat, betul-betul memaksimalkan. Mulai dari situ kalau kita langsung bicara tentang hak tanah masyarakat adatnya mungkin panjang ya, tetapi Ya. tapi langkah-langkah Itu langkah awal. Jadi yang pemegang berarti- kebijakan dulu ya, berarti ya? Pemangku kebijakan utama ya berarti yang pemangku bisa? kebijakan utama. Presiden. Presiden ya? Presiden Presiden. harus bilang misalnya moratorium dulu. Oke. Dan Jadi nggak ada pelepasan kawasan hutan dulu. Pokoknya hutan dulu. jangan jangan diapa-apain diganggu. gitu. Ya. Tapi kita bisa bayangin ketika presiden bilang begitu, ini Dia orang pasti diserang segala macam. gitu. dan jangan salah yang nyerang kan bukan cuma orang Indonesia aja kan. Iya, Secara negara industri segala macam. Di satu pihak mereka bilang Indonesia gambutmu jangan diapa-apain gini-gini, yang di lain pihak. Tapi di sisi Mereka lain juga itu ya. Seperti itu. Ya tapi mungkin ketika kampanye nggak perlu bilang gitu, setelah jadi presiden nanti mungkin Pak Prabowo ya, Langsung kalau mau moratorium dikenang aja, Pak, kan jenderal. sebagai presiden yang baik, lakukan ini. Iya. Iya. Ya, kita berharap ya. setuju. Pak Prabowo tegas kan. Ya tegas ya, semoga. Karena Pak Jokowi ya kayaknya sudah beberapa bulan lagi ya. Ya, Pak Jokowi usahanya sudah 240.000 itu gitu. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi 250.000, tapi 12 jutanya enggak. 12 jutanya diambil lagi. Ya. Begitulah, jadi memang kalau kita lihat namanya apapun yang terjadi kan setiap periode akan punya pemimpinnya masing-masing dan memang sangat tergantung pemimpin. Ya. Kalau Iya. ya memang sangat tergantung pemimpin. Dengan Prabowo dengan menjadi presiden, kemudian meskipun katanya akan melanjutkan kebijakan Jokowi gitu. Ya. Prabowo pas kampanye, kan? Prabowo kan punya prerogatif untuk bisa ya Mengatakan yang iya dan mengatakan oke, saya mau ini, saya mau itu. Oke, saya pengen ngurusin ini, saya mau ngurusin ini. Urusan kebijakan kan urusan kemudian pembuatan kebijakan publik antara pemerintah dan parlemen kan. Ya. Yang kelihatannya sekarang kan ada oposisi ya Nah, dari Pak Prabowo PDIP, juga udah mudah-mudahan ngomong tidak kan, panas-panas saya ayam gitu loh. Ya, ya. yang sebetulnya menyulitkan kita semua ini kan bahwa kalau kampanye terus kemudian secara formal kita bertemu gitu kan, selalu ada harapan. Ya. Tetapi percakapan di ruang-ruang gelap itu loh Mas Haji. Iya. Ya. Aduh. Bagaimana kita bisa masuk ke Lampunya percakapan dimatiin. di ruang-ruang gelap seperti itu? Iya, Iya kan? selama sebelum selalu dan ruang selama terang kita ya, iya. Kita di ruang-ruang terang gini aja, tapi bagaimana tapi saya optimis lah karena kita sekarang di zaman yang serba terbuka, zaman digital, ternyata yang bisik-bisik di ruang gelap itu kan bisa bocor-bocor. Bisa juga. bocor halus ya. Nah, saya sebenarnya udah capek nih. Udah capek dalam arti kata gini, sampai kapan sih kita mesti ngawasin terus gitu ya Rupa ya. Ngawasin kita mesti cerewet terus, tapi ternyata kita nggak boleh capek. Nggak boleh. Nggak boleh capek. Harus tetap waras, harus itu yang tetap bikin yang waras. waras. Istilah capek nggak ada di Nggak kamus ada, kita. nggak Iya. boleh Ternyata berpikir nggak gitu. bisa Harus ternyata ya. Ya, nggak boleh. Terus optimis karena dengan makin sering kita bicara hal-hal seperti ini gitu ya, Mbak. diingatkan lagi gitu kan. Maka yang di ruang-ruang gelap itu juga risiko. Terekspos. Percayalah. Ya, mereka Percayalah, bisa mereka dengar juga lah mereka ya. bisa dengar juga Sampai- dan mereka juga. Kamu dan saya berpikir memang kita nggak butuh negara seperti ini ya, negara yang busuk ya. Kalau Karena Mas Haji pernah- sih mungkin nggak butuh. Karena pernah ada, saya kemarin sempat kirim juga kan ke kamu bahwa di Meksiko itu ada sebuah kota yang kemudian Yang sukunya itu tidak ada kemudian negara, tidak ada ya. negara. Iya. Mereka Oh, memprotes, iya. memprotes karena pemerintahannya korup, polisi yang korup, pengusaha yang korup. Mereka akhirnya mengambil alih kota tersebut sesuai dengan hukum adatnya dan kemudian mereka akhirnya diakui oleh pemerintahan
Meksiko tidak perlu ada Meksiko pemilu. itu Spanyol, Meksiko ya? Meksiko itu. ya? Meksiko. Itu juga suku itu, berarti masyarakat adatnya situ ya. Dan capek mereka dengan kartel. Dia kartel kan. Ya kalau di sini mungkin dengan Ya. oligarki dan semuanya juga ini ya. Kalau di undang-undang dasar kita kan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat adat itu ya seperti Indonesia aja yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa gitu loh, Ya. negara yang baik dan budiman gitu. Yang terjadi sekarang kan kalau bicara tentang ruang-ruang terang itu kan banyak sekali nih pertemuan-pertemuan, banyak sekali nih hal-hal yang janji-janji yang Akan muncul banyak di publik harapan, gitu. Tapi kemudian ketika realitasnya tidak begitu ternyata. Ya. Saya itu selama di Aman 3 kali bertemu dengan Presiden Jokowi. Terakhir tuh bertemu ketika saya baru dilantik jadi Sekjen Aman 2013. Dan di hadapan kami tuh Presiden Jokowi sampai seperti bingung ya, kenapa belum jadi juga ya gitu. Tapi kemudian kan ada prosedur yang dibuat di bawah yang kemudian menjadi Betul. banyak hal-hal baik itu derail menurut saya. Derail dan secara normatif saya selalu bilang begini bahwa ya nggak ada urusan gitu, namanya presiden ya tanggung jawab dong, jangan bilang itu bawahan saya gitu. Tapi sama dengan saya Sekjen Aman, apapun yang terjadi dengan teman-teman saya pengurus-pengurus Aman, tanggung jawab saya gitu. Tapi realitasnya kan ternyata banyak hal yang out of control of the president. Nah, saya berharap sebenarnya berikutnya ini presidennya lebih baik ya, supaya memang kalau tadi kita capek, tapi masyarakat tadi itu sebenarnya capek nih bernegara. Ya. Kemana-mana kok kayaknya buntu terus gitu loh. Nah yang otonomi yang dibayangkan di dalam undang-undang dasar itu kan kemudian tidak pernah direalisasikan. Bahkan otonomi daerah sekarang kan sentralistik lagi dengan undang-undang Cilaka, undang-undang Cipta Kerja. Saya selalu menyebutnya undang-undang Cilaka. Ya. Iya. Dan itu disahkan di zaman Jokowi ya? Zaman Jokowi. Mestinya gitu loh, mestinya tuh sebenarnya saya berharap ya dari generasi yang akan mendapatkan pekerjaan segera gitu. Cek dulu dong, betulkah itu Cipta Kerja? Kan enggak. Gitu loh. Jadi bungkusnya bagus gitu. Dan itu banyak di zaman Jokowi. Bungkusnya bagus tapi isinya nggak bagus. Iya. Termasuk Jokowinya juga gitu kan? Iya, pakai baju adat tapi nggak pernah 10 peduli juta terhadap adat hektar, ya 10 juta hektar wilayah adat hilang sejak semasa itu. Menurut saya kan hal begitu. Nah, saya pikir ya pemimpin bangsa ke depan ini harus bisa menemukan jalan keluar. Kalau tidak kan, kita tunggu aja. Ya, akhirnya semesta ya Iya. balas. Ya, kalau Mbak Bini, mungkin ada harapan ini sebagai penutup karena udah lebih 45 menit ini ya kita. Masuk ke 45 menit, masuk ke injury time. Ya, pertama harapan saya itu adalah sebetulnya dengan ruang publik yang sebetulnya semakin terbuka ya. Jadi keberanian masyarakat untuk terus kritis dan keberanian kita semua untuk terus menyuarakan, itulah yang menjadi harapan kita. Jadi walaupun kayak radio romreng ya nggak apa-apa, kita mesti karena mesti mengingatkan terus, karena kalau udah berada di dalam puncak kekuasaan itu gampang lupa. Jadi kalau tidak sering diingatkan itu akan lupa. Jadi kalau ibaratnya kereta api itu kayak kereta itu dia anjlok keluar dari rel. Nah itu sehingga perlunya kita semua masyarakat itu harus mengingatkan, dan kita juga yang ada di sini harus sering-sering ngobrol sama tetangga-tetangga kita supaya keluar dari echo chamber tadi keluar dari comfort zone kita, keluar ini berbagilah, nggak apa-apa. Jadi undanglah misalnya Kak Ruka ke rapat-rapat RT, pokoknya Aman banyak lah kadernya di mana-mana yang seperti itu untuk membangun kesadaran kita karena apa yang kita nikmati di lingkungan paling kecil itu tidak terlepas dari pengorbanan masyarakat adat yang kita tidak kenal. Dan tadi yang saya rasa saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Ruka, bahwa apabila hutan terjaga dan masyarakat adat terus menjaganya, maka keselamatan planet bumi dijamin akan sustainable. Tapi kalau itu tidak terjadi,
maka kita semua bisa berharap nanti kayak Sapien ya, Iya. kita menjadi extinct dan harus pergi ke Ada ingat film apa ya yang oksigen tuh harus dibeli? Terminator ya? Bukan. Terminator. No. Kalau Mad Max itu air. Max tuh Semuanya. air. Ya. Ada yang saya lupa. Mungkin kita akan ke situ ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau Iya. nggak kemana-mana buat tangkir. Siap-siap Iya. aja. Ya, mungkin kalian ingat juga ketika waktu zaman Covid juga Oh, kita nggak iya. beli oksigen begitu susahnya kan. Betul. Itu sebenarnya itu adalah salah satu Persiapan. tanda dari zaman untuk kalian. Dan mungkin juga teman-teman bisa berperan juga dalam hal ini. Nggak cuma kita berharap pada masyarakat adat ataupun para aktivis, tapi kita berperan dengan ya paling gampang berbagi share juga di sosial media. Kayak kemarin tentang All Eyes on Papua, ya. itu karena cukup sangat masif dan viral. Kemudian beberapa hari lalu, kemudian ada juga yang orang mengkritisi tentang pembangunan beach club di Gunung Kidul Oh iya. milik Raffi Ahmad. Iya. Tapi kemudian hari ini Raffi Ahmad bilang langsung menarik diri dari proyek itu. Itu Tapi kampung, penggantinya itu kampung nggak tahu. saya Gunung Kidul. Raffi Ahmad yang menarik diri apa proyeknya yang menarik diri? Raffi Ahmadnya menarik diri Dari dan ngomong proyek. bikin beach club tadi belakangnya Ka'bah. Jadi dia lagi umroh terus kemudian saya akan menarik diri tapi mau bikin beach waktu club. umroh. Iya, klarifikasi waktu umroh. Tapi ya kekuatan netizen ini mungkin bisa Ya, digunakan ya. ada buktinya lah. Ada Iya. buktinya. Bisa, Ya. gitu. Semoga lah ya. Iya. Semoga undang-undang masyarakat adat Segera disahkan. disahkan nih. Mudah-mudahan. Benar. Saya berharap sih oposisi di parlemen bisa kuat ya. Ya. Selama ini kan yang di dalam biasa kita bicara teori politik itu state capture kan terjadi. Ya, Tidak bisa dibedakan antara pengusaha, penguasa. DPR dan presiden dan Iya. eksekutif gitu sama semua. Dan di DPR itu dihuni oleh lebih dari setengah dari pengusaha. Jadi menurut saya masalah kita kan di situ ya. Perwakilan pengusaha. Dan memang tadi memecahkan cangkangnya yang besar itu hanya bisa dari rakyat Indonesia gitu loh. Ya, Nggak memang bisa tidak. butuh peran seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, terima kasih sekali Kak Ruka dari Aman, Mbak Bini juga dari Gunung Kidul ya. Dari Gunung Kidul. Ada beach club nanti. Ada beach club di Gunung Kidul. Ada beach club. Aku bisa pantarin ke Raffi Ahmad. Jadi terima kasih sekali teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan pembicaraan kita yang mungkin singkat ini. Terima kasih sekali buat Ya. semuanya. Terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di diskusi barbar episode berikutnya bersama saya Stefanus Haji. Dan saya Lutfa Nova. Tentu saja di diskusi barbar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.